minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi di channel Japan Gampang. Oke teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan nih pembelajaran dari buku Akari versi 2 di bab 32 teman-teman. Teman-teman, di bab sebelumnya gimana nih? Udah pada paham atau belum nih? Jangan lupa untuk latihan soalnya dikerjain juga ya teman-teman. Dan selalu saya ingatkan nih teman-teman untuk selalu menghafalkan kotoba yang ada di bab sebelumnya ya, dari bab 1 sampai bab 32 ini biar nanti pembelajaran bunponya lebih paham teman-teman. Nah, jadi di bab 32 ini kita akan belajar untuk memberikan saran kepada orang lain dan juga kita belajar ngomong mungkin ya teman-teman dalam bahasa Jepang. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke bunponya yuk. Nah, teman-teman, untuk bunpo yang pertama di sini ada kalimat untuk menunjukkan saran atau pendapat ya, teman-teman. Nah, caranya gimana? Untuk kata kerja di sini kita akan menggunakan bentuk take, teman-teman. Ya, untuk memberikan saran, maka kita menggunakan bentuk take kemudian ditambah dengan hogai desu. Gitu ya, teman-teman. Jadi kita di sini menggunakan kalimatnya lampau ditambah dengan hogai desu. Nah, tetapi ketika kita memberikan saran kepada orang lain untuk tidak melakukan sesuatu, maka menjadi kata kerja bentuk naike. Nah, perlu diingat teman-teman, untuk huruf i di sini kita perlu coret, kemudian langsung ditambahkan dengan hogai desu. Gitu ya, teman-teman. Kalau secara arti ini bisa artinya lebih baik, teman-teman, ya. Jadi kita memberikan saran lebih baik melakukan nani-nani, atau kita juga bisa translate-nya sebaiknya melakukan atau sebaiknya tidak melakukan. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, biasanya dalam bentuk kalimatnya ya, biasanya apalagi dalam kaiwa ya teman-teman, dalam percakapan secara langsung kita bisa tambahkan yo di paling belakang, teman-teman. Nah, yo di situ kita bisa artikan lo gitu ya. Jadi memberikan kesan bahwa di sini kita itu hanya menyarankan saja ya, tidak mengharuskan lawan bicara untuk melakukan sesuatu. Gitu ya, teman-teman. Atau bisa juga ditambah dengan akhiran to omoimasu ya. Jadi memberikan pendapat, saya pikir kamu sebaiknya gini-gini. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Nah, biar tidak bingung, kita lihat untuk contohnya yuk. Untuk contoh yang pertama, di sini ada komattara murio o shina hoga ii desho. Gitu ya, teman-teman. Jadi di sini bilang kalau bingung gitu ya, ini adalah bentuk pengandaian bentuk tara ya. Jadi di sini dari kata komarimas ya, diubah menjadi bentuk ta ditambah dengan ra. Nah, untuk depan ini terserah ya, teman-teman. Jadi kalian boleh tambahkan kalimat apapun baru diikuti dengan kalimat di akhir hogai desu kayak gitu ya. Kemudian kalau bingung gitu ya, ini dari kata murio o shimasu ya, teman-teman. Nah, karena di sini kita ubah menjadi bentuk naike ya, yaitu bentuk negatif, maka menjadi murio shinai. Karena tadi i-nya harus kita coret, langsung ditambahkan dengan hogai desu. Gitu ya, teman-teman. Ditambah dengan yo di paling belakang. Yang mana artinya kalau bingung gitu ya, sebaiknya tidak dipaksakan loh. Gitu ya, teman-teman, karena ada di akhir di sini ada yo gitu ya, lo gitu, teman-teman. Atau sebaiknya jangan memaksa diri lo gitu ya, teman-teman. Kemudian ada lagi nih untuk contoh yang kedua, yaitu jutai ni autoki gamang shita hoga ii to omoimasu. Gitu ya, teman-teman. Jadi di sini pengertiannya ketika bertemu macet gitu ya, misal di jalan raya terus ada kemacetan nih. Nah, ada saran dari, misal ini dari si pembicara ya, dari saya gitu ya. Saya pikir sebaiknya lebih baik sabar gitu ya. Jadi kalau dalam kondisi macet nggak perlu marah-marah ya, teman-teman, karena kan ini dalam kondisi macet gitu. Kalaupun marah ya semuanya pasti pengen marah, tapi sebaiknya sabar gitu, teman-teman. Jadi di sini menandakan bahwa kita memberikan saran kepada orang lain, dan perlu teman-teman ingat ini tidak diharuskan ya dilakukan oleh lawan bicara ya, karena hanya memberikan saran. Seperti itu, teman-teman.
Oke teman-teman, kita lanjut untuk di bunpo yang selanjutnya ya. Di sini kita akan belajar untuk menunjukkan pendapat atau pemikiran. Nah, kalau yang tadi kita belajar untuk memberikan saran, kali ini kita akan belajar untuk memberikan pendapat ya. Yang mana kita akan menggunakan bunpo desho gitu ya teman-teman. Nah, perlu teman-teman ingat kata desho di sini bisa kok kita artikan kan gitu ya. Jadi nani-nani diikuti dengan kan, atau bisa juga diartikan mungkin gitu ya teman-teman ketika diikuti dengan kata tabung gitu ya, karena tabung di situ artinya mungkin. Nah, cara penggunaannya gimana? Di sini kita bisa lihat bahwa untuk kata kerja kita akan menggunakan bentuk futsuke teman-teman, atau bentuk casualnya. Nah, ada beberapa bentuk kata kerja futsuke ya, salah satunya ada jishoke bentuk kamus, naike bentuk negatif, dan juga take bentuk lampau gitu teman-teman. Kemudian kita bisa gunakan langsung diikuti dengan desho. Nah, kita juga bisa gunakan untuk kata sifat teman-teman. Yang pertama di sini menggunakan kata sifat i. Seperti biasa untuk i-nya itu tidak perlu kita hilangkan ya teman-teman. Langsung saja kita tambah dengan desho di akhir ya. Nah, berbeda dengan kata sifat na, karena kalau kita pakai kata sifat na, maka untuk na-nya di sini kita hilangkan ya teman-teman. Kata sifat langsung kita tambah dengan desho, gitu ya teman-teman. Kalau untuk kata benda langsung saja ditambahkan dengan desho, seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada note bahwa biasanya sering diikuti dengan tabung seperti saya bilang tadi ya teman-teman, yang mana artinya mungkin dan mengandung sedikit paksaan agar seseorang menyetujui pendapat atau opini kita berdasarkan pemikiran diri sendiri. Nah, berarti untuk bunpo kali ini kita tuh bilang pendapat kita sendiri ya, yang mana kita tuh kayak ingin orang lain tuh setuju dengan pendapatnya kita, iya kan, kayak gitu, iya nggak sih? Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, contohnya di sini teman-teman ada rebung pertama, yaitu kino no bang wa suki ga kirei desho, gitu ya. Jadi si pembicara tuh bilang kalau kemarin malam ya, di kemarin malam itu tuh bulannya bagus kan gitu, bulannya indah kan. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi ingin lawan pembicara itu mengiyakan ya opini dari pembicara, kayak gitu teman-teman. Mungkin ya kemarin dilihat bahwa bulannya itu bulan purnama misal, wah kemarin itu bulannya cantik ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Kemudian ada juga contoh yang kedua menggunakan kata tabung teman-teman. Jadi tabung kore dake dattara jufung desho gitu ya. Ada tabung kore dake dattara jufung desho gitu ya. Jadi pengertiannya kalau hanya ini mungkin cukup gitu ya teman-teman. Bisa kita translatekan dari komanya dulu di sini teman-teman. Kalau hanya ini kemudian diikuti tabung ya, mungkin cukup. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, selain kita menggunakan kata desho ya, digunakan berserta dengan tabung yang mana artinya mungkin, ada juga loh bentuk yang lain ketika kita mau bilang mungkin, yaitu dengan kata kamo shiremasen. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, kamo shiremasen. Loh, ini kan diikuti dengan negatif ya kan? Ada maseng di sini. Berarti apakah pengertiannya negatif? Nah, mungkin teman-teman tanya seperti itu ya. Nah, jawabannya enggak teman-teman. Walaupun di sini bentuknya kamo shiremasen, secara pengertian itu adalah mungkin ya teman-teman. Jadi maseng di sini tidak mempengaruhi kalimatnya positif atau negatif. Seperti itu. Nah, ini ditentukan dari kata kerjanya teman-teman. Karena kalau dari kata kerja, di sini kita boleh menggunakan futsuke atau bentuk casual yang tadi saya sudah jelaskan teman-teman. Jadi kalimatnya positif atau negatif yang menentukan dari kata kerja ini teman-teman, bukan dari kamo shiremasen. Gitu ya teman-teman. Kemudian kalau untuk kata sifat i-nya kita tetap ikutkan ya, baru diikuti dengan kamo shiremasen. Kalau untuk kata sifat na, seperti biasa, na-nya kita coret, baru ditambahkan dengan kamo shiremasen. Dan untuk kata benda, ini kita bisa langsung tambahkan ya teman-teman dengan kamo shiremasen.
Nah, jadi secara pengertian ini sama artinya mungkin ya, seperti bunpo yang sebelumnya. Tapi konteksnya di sini untuk frekuensi kemungkinan terjadinya itu kecil banget, teman-teman. Ya, jadi dari si pembicara itu bilang bahwa kira-kira untuk kejadiannya ini kemungkinan terjadi itu kecil seperti itu. Ya, mungkin ada kemungkinan terjadi, tapi bisa jadi tidak terjadi kayak gitu, teman-teman. Nah, untuk kamu shiremasen di sini itu bisa kita ikuti dengan kata moshikashitara, teman-teman. Ya, bisa diartikan jangan-jangan kayak gitu ya, atau mungkin aja. Nah, kayak gitu, teman-teman. Coba kita lihat di sini untuk contohnya ya, ada kata moshikashitara ya yang mengikuti tadi, kemudian yugata made yuki ga suzuku kamoshiremasen. Nah, jadi di sini jangan-jangan gitu ya. Kemudian mungkin di sini mungkin ada dari kata suzuki mas ya, teman-teman, diubah menjadi bentuk chishoke, berubah menjadi suzuku ya, artinya berlanjut ya atau melanjutkan seperti itu, yaitu yuki ya atau salju sampai sore ini kayak gitu. Mungkin dari si pembicara itu tuh melihat bahwa yuki ada banyak yang turun kayak gitu, teman-teman. Nah, mungkin dari si pembicara itu bilang kalau wah ini bisa sampai sore nih, jangan-jangan kayak gitu, teman-teman. Tapi iya atau tidaknya dia juga tidak tahu. Seperti itu, teman-teman. Jadi hanya mengandai-andai saja. Kemudian ada juga untuk contoh yang kedua, JFT no tesuto ni sutsugyo dekiru kamoshiremasen. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Tes JFT gitu ya, tes JFT no testo, tes JFT mungkin bisa lulus kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi kan kalau dari kita tidak bisa tahu ya lulus atau tidaknya kalau sebelum ujian, bisa tahunya kan setelah ujian, teman-teman. Jadi dari dia sendiri, wah mungkin aku bisa lolos nih kayak gitu. Mungkin dari frekuensi belajarnya ya, dari pemahamannya. Kalau misal dia masih ragu-ragu, mungkin aku lulus, tapi ada di situ keraguan mungkin antara lulus atau tidaknya kayak gitu, teman-teman. Kemudian ada juga untuk contoh yang terakhir, di sini ada ashita mo nihon e shupatsu kamoshiremasen gitu ya, teman-teman. Jadi pengertiannya mungkin gitu ya akan berangkat ke Jepang besok kayak gitu. Untuk penyampaiannya di sini sebenarnya dari si pembicara juga tidak yakin ya, teman-teman, antara kejadiannya ini akan terjadi atau tidak kayak gitu, teman-teman. Jadi kemungkinannya kecil untuk terjadi. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, tidak terasa untuk bunpo kali ini sudah selesai. Di bawah sini ada untuk latihan soalnya, teman-teman bisa langsung dikerjakan di buku akari kalian masing-masing ya. Nah, jangan lupa juga teman-teman untuk selalu menghafalkan kanji ya. Di buku akari juga sudah ada loh untuk list kanji ya. Kalian bisa lihat di buku akari versi 2 di halaman terakhir. Kayak gitu ya, teman-teman. Saya harap teman-teman tetap semangat ya, karena masih ada banyak lagi nih untuk pelajaran bahasa Jepang selanjutnya yang pasti bikin teman-teman bahasa Jepangnya tambah jago. Oke, kalau gitu saya tutup untuk videonya. Ja korekara Nihongo no benkyou ga owarimashita. Domo arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita. Hai minasan, mata mite ne.